Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat bergabung di acara Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Bersama saya, Sesri Engla Sespita. Hari ini kita akan membahas tentang hamil di masa pandemi. Setiap ibu tentu ingin menjaga kehamilannya agar tetap sehat. Namun masa pandemi ini membuat banyak orang khawatir, tak terkecuali juga ibu hamil. Bagaimana menjaga kehamilan dan apa yang harus dilakukan ibu hamil agar tetap sehat? Untuk itu bersama saya sudah hadir di studio Tribun Pekanbaru Dr. Zaldi Zaini SPOG, spesialis kandungan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, dan Mbak Rizka, seorang ibu hamil yang tengah menantikan kehadiran buah hatinya. Bersama narasumber ini kita akan membahas tentang seputar kehamilan di masa pandemi. Baiklah Tribuners, saat ini kita sudah kedatangan dua tamu. Selamat datang Dr. Zaldi. Dr. Zaldi ini adalah dokter kandungan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Selamat datang juga Mbak Rizka. Ini kehamilan yang keberapa nih Mbak? Pertama. Oh yang pertama ya. Yang pertama, usia kehamilan? Kalau boleh tahu? 2 minggu, hampir masuk 6 bulan. Jalan 6 ya, masuk 6 bulan ya. 6 bulan ya. Mungkin sebelum kita membahas tuntas tentang hamil di masa pandemi, mungkin kita akan dengarkan dulu nih cerita Mbak Rizka nih seputar kehamilannya. Mungkin bisa berbagi cerita dulu Mbak, kekhawatiran apa, benar nggak sih gitu? Ibu hamil itu takut nih, semakin takut dan semakin khawatir dengan kondisi pandemi saat ini. Sempat khawatir juga sih Mbak sama pandemi ini, karena kan hamil kan biasanya orang lancar-lancar aja, nggak ada apa-apa. Tapi kalau menjalaninya pas saat ada wabah seperti ini, itu kan ada was-was juga nih, karena kan kita keluar mesti pakai masker, cuci tangan atau apa, takutnya nanti ada megang-megang. Nah itu kan biasanya menjadi kekhawatiran tersendiri. Nah seperti itu. Jadi apa yang dilakukan nih? Khawatir, takutnya itu gimana? Jadi udah ngelakuin apa aja untuk menjaga kehamilannya, apalagi ini 6 bulan trimester kedua ya Dok ya? Tetap rutin kontrol atau enggak gitu? Kalau untuk kontrol sendiri mungkin jadi lebih jarang ya Dok. Takut ke rumah sakit ya biasanya ya? Rumah sakit alasannya, karena kan ada sekarang udah ada sosdis maksudnya, jadi kan harus jaga jarak, terus juga harus ngatur waktunya juga. Paling kalau misalnya memang ada keluhan, kalau ada keluhan itu baru memang ke rumah sakit atau check up. Ini selama hamil 6 bulan udah berapa kali check up? Baru 3 lebih kurang. Baru 3 kali ya, 3 kali ya. Kalau rencananya dulu gimana tuh? Biasanya kan kalau hamil pertama nih, saya nih harus tiap bulan atau setiap berapa minggu gitu ya, lagi semangat ya Dok ya. Makanya kemarin waktu terakhir check up, paling dari dokternya sendiri sih bilang untuk vitamin aja, dikasih vitamin, jaga kesehatan, nggak boleh capek. Apalagi kalau bisa kan ada aktivitas keluar rumah juga, jadi ya memang harus jaga kesehatan aja sih. Oke Tribuners, untuk menjawab semua kekhawatiran ibu hamil dan juga Mbak Rizka tentunya, ini kita langsung tanya aja nih sama Dr. Zaldi. Jadi gimana nih Dok? Seberapa berisikonya ibu hamil itu bisa tertular COVID-19 Dok? Oke, jadi COVID-19 ini kan masih barang baru lah ya. Iya, mulai benar. Desember tahun lalu sampai sekarang udah sekitar 6 bulan, 7 bulan. Jadi semua lapisan masyarakat, ibu hamil, orang sehat, orang kerja, anak sekolah, semua itu terkena dampaknya. Kenapa? Karena belum ada nih penelitian yang resmi tentang bagaimana sih cara menghadapinya, bagaimana penata laksanaannya yang tepat, termasuk ibu hamil. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mengatakan bahwa virus COVID itu bisa menulari bayi di dalam kandungan. Jadi misalnya nih ibu hamil, terus ternyata dia positif COVID-19, nanti bakal kena ke bayinya. Sampai saat ini belum ada tuh penelitiannya. Belum ditemukan adanya virus di air ketuban atau bahkan di air susu ibu. Gitu. Jadi khawatir boleh, was-was atau meningkatkan kewaspadaan pasti, tapi jangan takut berlebihan. Ada cara-caranya yang biasanya kita ajarkan ke pasien-pasien atau ke ibu hamil, apa sih yang harus dilakukan nih gitu.
memang benar pasti kita taunya, oh ibu hamil itu daya tahan tubuhnya rendah nih. Iya, rendah. Yang namanya virus pasti mengenai daya tahan tubuh kita. Nah gitu. Jadi ternyata berdasarkan yang sudah pernah dilakukan penelitian di luar negeri dalam waktu yang singkat ini, nggak ada tuh resiko meningkat pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu resiko meningkat, enggak, ternyata sama aja. Sama ibu aja. hamil sama populasi umum kebanyakan itu ternyata sama aja resikonya Tetap untuk beresiko terkena untuk terkena COVID-19 itu. Jadi bukannya jadi lebih berisiko atau kurang resikonya, jadi sama aja. Bukan berarti nanti misalnya nih kan kita bikin parno nih. Iya. Demam dikit, batuk pilek Iya, sedikit nih, benar. ini jangan-jangan COVID nih. Nah, daripada bertanya-tanya seperti itu, memang sebaiknya begitu ada keluhan segera kontrol memang ke dokter kandungan gitu ya. Keluhan itu seperti apa biasanya? Nah, kalau sama seperti jadi gini, COVID-19 itu mau pada ibu hamil maupun pada orang yang tidak hamil, keluhannya pasti sama. Yang pertama kali ditanyakan itu adalah ada demam nggak nih? Ada flu, pilek atau batuk berlebihan nggak? Atau misalnya ada riwayat habis berpergian dari luar kota yang daerah pandemi gitu ya. Kalau Pekanbaru sekarang kan udah zona merah juga, Zona jadi merah ya, Dok. jadi dengan kondisi seperti ini memang kita biasanya akan lebih aware. Semua pasien yang datang ke saya atau yang datang ke Awal Bros atau sekarang kalau kita nih datang ke kantor atau kemana-mana pasti ditanyain sama yang jagain depan pintu, pasti nanyain ada demam, ada batuk pilek, terus kita dicek suhunya. Itu juga dilakukan di mana-mana ya, di rumah sakit Awal Bros juga untuk mengetahui. Jadi hal itu yang akan kita tanyakan dulu nih saat anamnese ibu hamil. Setelah itu baru kita tanyain, kalau nggak ada keluhan baru kita tanyain berikutnya tentang kehamilannya gitu. Ini ngomongin soal kehamilan ya, Dok. Biasanya kan kontrol kehamilan itu suatu Ya. hal yang wajib ya, Dok. Betul, ya. betul. Wajib. Nah, gimana nih, Dok? Sementara rumah sakit salah satu tempat yang sangat beresiko gitu. Ya. Nah, ibu-ibu hamilnya gimana? Kayak Mbak Rizka tadi kan udah 6 bulan baru 3 kali kontrol, karena mungkin waktu awal-awal lah rajinnya ya, Dok ya. Nah, jadi gimana, Dok? Ada nggak atau ada jadwal-jadwal tertentu nggak di usia kehamilan berapa gitu? Jadi waktu booming pertama kali masalah COVID-19 ini, di mana semua orang masih meraba-raba nih gimana caranya. Keluar tuh dari persatuan, dari perhimpunan dokter-dokter kandungan bahwa sebaiknya mengurangi kedua sakit, khususnya buat ibu hamil. Kalau misalnya nggak ada keluhan, nggak usah periksa. Jadi kalau misalnya nggak ada mual muntah hebat, nggak ada perdarahan, nggak ada nyeri perut berlebihan, atau misalnya kalau hamil udah tua nggak ada pecah ketuban gitu ya, terus nggak tekanan darahnya tinggi, pusing, atau bahkan misalnya sampai kejang. Nah, kalau misalnya nggak ada keluhan itu nggak perlu kontrol. Oh, nggak perlu Nggak apa perlu berarti, kontrol. Dok? Nah, tapi sebelum itu kan kehamilan nih dibagi 3, Iya. kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester ketiga. Biasanya kan kita kalau disarankan itu per trimester itu paling hanya sekali atau 2 kali. Kalau ibu-ibu hamil sekarang mah pasti tiap bulan Iya, kontrol. tiap bulan. 9 bulan hamil bisa 10-12 kali Iya, ya, iya, malah kan benar. ya. Apalagi hamil pertama nih pengen ngelihat perkembangan bayinya. Iya. Nah, dari perhimpunan dokter kandungan sendiri, kalau trimester pertama yaitu usia-usia kehamilan antara awal hamil sampai usia kehamilan di 13 minggu, sebaiknya memang disarankan USG itu pertama kali adalah untuk menentukan pertama nih apakah ini hamil benar atau enggak, Iya. kantongnya ada atau enggak. Terus yang kedua, hamilnya di dalam kandungan atau di luar kandungan nih. Setelah itu baru untuk mengetahui usia kehamilannya. Nah, biasanya tuh sampai 13 minggu atau 3 bulan itu kan sebulan sekali tuh. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, sekali aja cukup di trimester pertama. Pokoknya tahu bahwa hamilnya berkembang dengan baik di dalam kandungan, dan biasanya nanti diberikan penguat kandungan, vitamin dan segala macam sama dokter kandungannya ya. Masuk trimester kedua, usia kehamilan 14 sampai 28 minggu, 27 atau 28 minggu itu biasanya itu kehamilan udah mulai nyaman tuh. Biasanya ibu-ibu mual muntahnya nggak ada gitu ya. Nah, biasanya itu malah rajin-rajinnya tuh untuk USG tiap bulan, terutama untuk melihat ada jenis kelamin biasanya kan ya. Nah, dengan kondisi sekarang itu cuman sekali aja selama trimester kedua itu untuk mengetahui pertama perkembangannya sesuai nggak dengan usia kehamilan. Terus yang kedua untuk tahu
perkembangan plasentanya, posisi plasentanya bagaimana, sama ada kelainan-kelainan awal yang bisa kita deteksi di trimester kedua. Setelah itu udah nggak perlu kontrol lagi, cuma sekali aja cukup tuh. Setelah itu yang trimester ketiga udah mendekati proses persalinan nih, udah 28 minggu sampai 40-41 minggunya. Nah, usia kehamilan itu biasanya kita sarankan sekali seminggu kalau sudah mendekati proses persalinan. Kalau sudah masuk 36 minggu atau 9 bulan, itu mau nggak mau harus kontrol sekali seminggu untuk tahu kira-kira proses persalinan bisa lahir normal atau enggak nih, posisi kepalanya udah masuk panggul atau belum, ketuban, plasenta semuanya kita evaluasi, termasuk berat bayinya sesuai enggak atau kurang jangan-jangan nih dari usia kehamilannya. Dari situ jadi kita bisa hitung dari itu, trimester pertama cuma sekali, trimester kedua cuma sekali aja, trimester ketiga barulah 2 kali atau 3 kali. Jadi itu yang disarankan dari Perhimpunan Dokter Kandungan nih selama kondisi pandemi ini untuk kontrol. Kalau untuk protokolnya sendiri gimana dok? Ibu hamil saat kontrol itu dok? Ya. Jadi kalau kita di rumah sakit Awal Bros, pemeriksaan kita dari awal itu ketat. Pertama cuci tangan kita sediakan di luar, pemeriksaan suhu, pengecekan kalau ada demam biasanya kita catat dia habis dari mana dan segala macam gitu ya. Setelah itu juga saat periksa ke dokter kandungan, saat semua pasien masuk ke Awal Bros, biasanya kalau dulu tuh rame yang nganterin, sekarang nggak boleh rame-rame nih yang nganterin, cuma boleh berdua aja yang nemenin gitu ya. Kenapa? Untuk mengurangi transmisi dari COVID ini juga. Setelah itu pemeriksaan di ruang tunggu kita pisah-pisah tempat duduknya, meja pemeriksaan dokter ada sekatnya. Sebenarnya bukan berarti dengan adanya sekat di meja dokter tuh bukan berarti dokter tuh takut ditularin pasien, tapi justru kami para medis yang risiko tinggi ini takut untuk menulari pasien. Benar-benar. Gitu, kami cuci tangan lebih sering, memakai gaun, baju dan segala macam. Jadi nggak mesti parno juga lihat dokter dengan betul. kostumnya gitu ya dok ya? Banyak tuh pasien-pasien saya WhatsApp, dok di rumah sakit lagi ada yang ngerawat ini ya, saya takut nih gitu segala macam. Sebenarnya ruangan perawatan khusus pasien-pasien yang curiga COVID itu kita beda sendiri, jalur masuknya beda sendiri, penanganannya semua beda sendiri. Bahkan kita nih para medis, walaupun di rumah sakit itu kalau nggak ada keperluan kita juga nggak boleh lewat jalur situ. Jadi sangat-sangat aman sebenarnya untuk periksa ke rumah sakit. Gitu. Jadi nggak perlu takut berlebihan ya? Betul. Seperti tadi kita bilang nggak perlu takut berlebihan, tapi tetap harus waspada kali ya. Jadi kan dok tadi untuk kontrol kan memang dibatasin gitu ya dok ya. Nah mungkin bisa dikasih tips juga mungkin dok, atau aktivitas apa atau asupan makanan seperti apa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, terus aktivitas olahraga atau mungkin ada olahraga yang disarankan untuk ibu hamil selama masa pandemi ini dok. Biasanya kan kalau ibu hamil minimal kan jalan pagi, jogging gitu kan. Sementara kan sekarang banyak juga kan yang takut gitu kan, mesti ini nanti ketemu orang banyak gitu. Jadi sama seperti kondisi orang-orang yang tidak hamil, prosedurnya adalah cuci tangan, social distancing, jaga jarak, kalau memang nggak perlu banget nggak usah keluar, terus hindari kerumunan, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, yang penting pakai masker gitu ya. Sama sebenarnya orang hamil dengan tidak hamil, karena tadi saya bilang tuh resikonya orang hamil dan tidak hamil terkena COVID itu ternyata sama aja gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mau ke rumah sakit ya prepare dengan alat masker dan segala macam. Sama juga kalau misalnya nih mau olahraga, hamil udah 7 bulan, badan udah enak, waktunya mulai olahraga nih. Bisa olahraga di rumah, senam hamil di rumah banyak kan di channel-channel YouTube kita ngeliat. Atau bosan nih di rumah pengen keluar, boleh. Dengan kondisi yang sekarang, hindari kerumunan. Jadi ya olahraganya jangan bergrup, suami istri aja berdua nih gitu. Terus ya udah muterin komplek aja, cari jalur yang tenang, tetap pakai masker. Keluar dari rumah, jalan 30 menit, 20 menit, pulang ganti baju, mandi. Jangan pakai baju itu lagi. Tetap ya, gitu. Dok, ya. Sama juga kontrol ke rumah sakit, habis periksa dari dokter, pulang-pulang ganti baju, mandi lagi. Harus sering mandi, ganti baju gitu ya. Termasuk juga jaga kesehatannya dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan asupan makanan yang bergizi. Olahraga sangat tetap dianjurkan dengan kondisi COVID ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi itu dia,
pilihlah yang tidak terlalu ramai gitu ya, di daerah sekitar rumah aja, menghindari kerumunan, dan yang penting setelah berolahraga ganti baju semua, mandi untuk menghindari penularan yang lebih jauh. Usia kehamilan berapa tuh dok? Mulai olahraganya atau dari awal hamil udah boleh? Sebenarnya boleh, dari awal kehamilan itu boleh. Yang penting selama tidak ada keluhan perdarahan, tidak ada keluhan nyeri perut yang berlebihan. Oke Tribuners, masih di acara Mom and Kids Tribun Pekanbaru, masih bersama dengan Dr. Zaldi dan juga Mbak Rizka. Mungkin Mbak Rizka dengar penjelasan dari Dr. Zaldi tadi udah mulai inilah berkurang lah ketakutannya kali ya. Mungkin dokter bisa tambahkan tips lagi nih dok, selama untuk para bumil-bumil yang lain nih. Oke, jadi jadi intinya gini, tetap periksa ke dokter kandungan sesuai dengan tadi saya bilang jika ada keluhan. Ya, dengan di trimester pertama sekali disarankan, trimester keduanya sekali, trimester ketiganya kontrolnya seminggu sekali sampai proses persalinan. Nah, satu hal yang perlu ditekankan di ibu hamil maupun di pasien-pasien yang lain, kadang-kadang pasien-pasien ini takut untuk cerita jujur nih ke para medis. Nah, ya. Ada demam atau misalnya ada batuk pilek, udah didiemin aja deh. Atau misalnya baru pulang dari daerah kota lain, udah nggak usah diceritain. Nah kan banyaknya breakoutnya itu kan karena kejadian-kejadian yang nggak jujur tuh. Kalaupun memang merasa nih, saya ibu hamil, saya nggak fit nih, batuk pilek dan segala macam, tapi nggak mau periksa dan segala macam, ya udah sosialisasi mandiri aja di rumah 7 hari sampai 14 hari. Setelah itu baru pergi ke dokter kandungan misalnya untuk periksa lanjutan. Atau sekarang nih di rumah sakit atau di awal bus kita punya telemedicine. Jadi bisa ketemu langsung dengan dokter dengan handphone untuk diskusi apa yang harus dilakukan, obat-obatan dan segala macam. Jadi sebenarnya tidak perlu takut berlebihan, tapi tetap untuk berwaspada ya. Waspada dan juga menjalankan protokolnya ya dok ya, protokol COVID-19-nya ya dok ya. Ini dok, jadi terkait pandemi corona ini, nah kira-kira virus corona ini bisa nggak menyebabkan janin keguguran atau bahkan kematian pada janin? Oke, jadi pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama ibu-ibu hamil karena banyak berita hoax yang beredar nih ya. Jadi sampai hari ini penelitian yang dilakukan di luar negeri maupun kasus-kasus yang kita amati di Indonesia belum ada ibu hamil yang terpapar misalnya COVID-19 terus bayinya keguguran atau misalnya bayinya meninggal di dalam kandungan. Kasus keguguran atau kasus bayi meninggal dalam kandungan terjadi pada kondisi sekarang ini bukan akibat dari COVID itu sendiri. Bukan ya, gitu. Kenapa? Karena tidak pernah ditemukan virus COVID-19 itu menular atau kena ke bayi melalui jalur plasenta atau ari-arinya. Gitu. Jadi banyak tuh yang beredar di provinsi tetangga kita tuh ada ibu hamil meninggal karena COVID, usia kehamilan 7 bulan atau 8 bulan. Tapi setelah diteliti, oh ternyata ibunya memang ada riwayat penyakit sebelum itu. Gitu. Atau misalnya di Jawa itu saya pernah dengar bayinya meninggal di dalam kandungan, dihubung-hubungkan lah dengan COVID. Jadi sampai hari ini sekali lagi saya bilang tidak ada kasus yang ditemukan bahwa murni penyebab keguguran atau karena bayi meninggal dalam kandungan karena COVID. Karena biasanya bayi keguguran itu biasanya karena gangguan genetik atau misalnya ada riwayat penyakit pada ibunya, misalnya ada riwayat kencing manis, hipertensi kronis yang tidak terkontrol atau gangguan pembuluh darah pada ibunya, gangguan-gangguan seperti itu, termasuk misalnya ada kelainan di rahimnya. Sama juga kayak misalnya nih bayinya tidak berkembang kecil di dalam kandungannya atau bahkan bayinya meninggal, sama gangguan-gangguan itu muncul karena penyakit dari ibunya tuh. Jadi bukan karena adanya COVID, ibunya hamil kena COVID, terus bayinya keguguran atau bayinya jadi kecil beratnya atau bahkan meninggal. Jadi bukan karena itu. Berarti penyebab utama itu sebenarnya bukan karena COVID, tapi memang ada bawaan penyakit pada ibunya. Gitu. Jadi dok, untuk persalinan nantinya apa yang Rizka lakuin nih selama masa pandemi ini? Apakah sama dengan seperti yang normal, keadaan normal, atau ada persiapan khusus sebelum melakukan persalinan tersebut kalau ke rumah sakit? Oke, jadi kalau di rumah sakit, terutama di rumah sakit awal bros,
pemeriksaan untuk mengetahui apakah pasien ini ada COVID atau tidak kita lakukan. Kalau dulu kan enggak ya. Jadi semua pasien hamil yang masuk ke rumah sakit untuk proses persalinan, mau proses lahir normal atau operasi, kita periksa rapid testnya. Ya, kalau misalnya reaktif, berarti dia proses melahirkannya. Nah, kalau dulu pertama kali keluar COVID ini, dikatakan bahwa tidak ada bedanya antara melahirkan normal dengan operasi. Tapi dengan persiapan khusus. Misalnya nih, mau lahiran normal, ibunya pakai masker. Terus penolongnya pakai baju APD lengkap dengan pakai masker, face shield, atau ada plastik yang membatasi antara pasien sama penolong, sama dokternya. Ternyata semakin berkembang ke sini, COVID itu ditakutkan saat ibunya mengejan, mengenai dokternya, sehingga ada yang mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan operasi sesar pada pasien-pasien yang memang reaktif atau diketemuin COVID ya. Tapi kalau enggak ya boleh-boleh aja selama dia tidak reaktif, melahirkan normal atau melahirkan operasi sesuai dengan indikasi. Tapi di awal bros kami melakukannya dengan prosedur yang lebih ketat. Yaitu tadi, kalau melahirkan normal, kami sekarang punya kotak dari plastik yang dipasangkan di depan. Jadi ada pemisah nih antara ibu sama penolong dokternya. Tim operasi pun kami melakukan APD lengkap dengan pensterilan alat dan segala macam yang sesuai prosedur yang kami lakukan. Kalau untuk ibunya sendiri nggak ada bedanya, datang ke rumah sakit, proses melahirkan seperti biasa, cuma bedanya memang mungkin di ruangan yang nungguin satu orang gitu ya, nggak boleh ada jam besuk gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya prosedurnya bagaimana, tetap persalinan bisa normal atau bisa operasi sesuai dengan indikasi ibu. Tergantung kondisi ibu dan bayi. Betul. Buat para bumil, jangan khawatir berlebihan hamil di saat pandemi. Yang penting tetap menjaga kesehatan dan juga mengontrol kehamilannya secara rutin dan menjalankan protokol COVID-19. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang hari ini. Mom and Kids Tribun Pekanbaru akan kembali dengan tema dan tamu yang lebih spesial lagi. Terima kasih kepada Dr. Zaldi, dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, dan juga Mbak Ariska yang sudah meluangkan waktu bersama Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Sampai jumpa lagi Tribuners di Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Oh ya, jangan lupa ya, follow, subscribe, dan like Instagram Tribun Pekanbaru, YouTube channel, dan juga Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesri Englasespita pamit. Dah.